Oke, saudara-saudara sebangsa, sespin se-Indonesia, apapun komunitasnya, whatever, selamat datang di channel saya. Saya sekarang mau bercerita tentang sebuah alat lagi. Yang dulu mungkin saya pernah cerita tentang suatu alat yang harus dimiliki oleh para pemilik Chevrolet, terutama Chevrolet Spin. Sebenarnya itu alat yang wajib dimiliki oleh semua mobil, tapi especially adalah pemilik mobil-mobil yang non lazim ya, yang karena ini mobil yang tidak semua bengkel itu paham. Jadi kita at least punya alat tambahan untuk mengetahui apa yang salah di mobil kita, yaitu namanya adalah OBD II adapter. Bagi yang belum nonton, ada linknya, monggo ditonton nanti aja. Ini sekarang nonton yang ini dulu. Saya mau cerita sebuah alat lagi yang sebetulnya ini udah cukup lama ada di dunia ini, dan beberapa tahun terakhir ini semakin viral, semakin banyak. Cuma ini masih kadang orang tuh menolak untuk memakainya atau malas memakainya karena mungkin merasa belum perlu, atau mungkin menganggap ini barang ekstra yang mahal, yang eman-eman keluarin duit buat itu segala macam. Nah, saya mau tunjukin alat ini ya. Ini namanya adalah dashcam. Ini saya udah miliki sejak 4 tahun yang lalu. Saya beli ini murah sekali. Saya beli harganya cuma di bawah 90.000. Harganya itu 84.000 sebetulnya. Cuma kemudian jatuhnya dari 91.000. Itu dikirim dari China ke Indonesia ke alamat saya, dan saya bayar COD, alias saya tidak bayar di depan. Nah, apa alat ini? Intinya adalah ini ada sebuah DVR, atau digital video recorder, atau dashcam. Dashcam ini adalah hal yang mungkin jadi penyelamat kita saat kita ada accident di jalan atau ada yang nakalin. Ya, ini saya cuplikan sedikit video yang ada di YouTube ya, dimana ada orang yang nekat untuk bikin masalah, bikin perkara, yaitu dengan sengaja nabrakin diri atau sengaja pura-pura celaka dengan harapan untuk bisa memeras si korban ini. Tapi dengan adanya dashcam ini sebagai bukti bahwa ini Anda tuh yang main-main, saya fine, kita nggak usah geger, ayo kita ke polisi, tunjukin mau nggak, berani apa enggak. Nah, dari video-video yang di YouTube itu bisa dilihat bahwa banyak yang kemudian mundur karena tahu bahwa dia pakai dashcam dan berarti bahwa malah saya bisa dikena masalah. Nah, dashcam yang ada di dunia ini itu banyak banget ya. Mungkin kalau yang sekarang banyak orang sarannya adalah pakai namanya Xiaomi. Saya kebetulan juga punya Xiaomi. Mana ya tadi? Oh, ini dia. Sorry. Ini adalah Xiaomi 70 Mi. Alat ini saya beli sekitar mungkin 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Ini dulu harganya 400.000. Xiaomi ada macam-macam dan sudah munculnya versi baru lagi. Ini saya tunjukin hasilnya ya. Jadi ini adalah hasil penampakan kabin saya dari Xiaomi saya pegang ini. Hasilnya cukup bagus, cukup fine, dan saya udah coba di malam juga baik-baik aja. Biasanya itu ditaruh di sini, tempel di sini dengan hasil seperti ini, dan kita lihat sudut pandangnya cukup lebar, mencakup seluruh kabin depan mobil ini cukup bagus. Ini adalah yang paling populer di para dashcammer. Koneksinya adalah melalui WiFi. Jadi ini kalau lihat kabin saya ini ada kamera yang saya pakai untuk meeting saya. Kemudian tadi ini dashcam murah ini yang saya tadi mau cerita ini saya pasang di sini. Saya punya 3 sekarang. Dulu saya beli 3. Jadi ini saya pasang di sini untuk meeting depan. Kemudian hasilnya dari Xiaomi ini itu saya transmit pakai WiFi ke handphone saya di sini. Ini di sini adalah penampakan dari kamera ini. Ini suasana kabin saya, semrawut amburadul acak-adut ya, kayak gini, kayak wonge ya, maut ya. Oke, jadi ini sedikit tentang Xiaomi. Nah, di bawah itu tuh banyak yang lebih murah-murah lagi, yang kayak yang mungkin saya screenshotkan sebelah ini. Saya nggak mau jatuhin apapun juga, tapi kita harus ngomong true fact ya. Saya punya alat ini, saya pernah coba beli 2 versi dari alat ini, harganya 100 ribuan, dan kendala yang paling utama adalah bahwa lensanya itu sempit. Jadi kalau kita lihat Xiaomi ini, kita lihat ini, itu kan kita bisa lihat bahwa ujungnya tuh kalau kita pasang di spion ya, di atas spion ini, ruang spion ini, maka lebarnya tuh oke. Jadi ujung bumper depan mobil itu kelihatan semua. Ini lensanya bagus. Kalau ini lens speknya kan dia bilang 140 per 170 derajat gitu. Nah, spek yang barang murahan ini yang waktu saya cek itu juga bilangnya sama. Sudutnya ada yang 140 derajat,
aja segala sesuatu. Tapi kenyataannya itu, ini kalau kita tunjukkan kayak gini, ini saya akan cropkan untuk simulasi bahwa alat kayak gini itu yang murah ini itu sudutnya hanya sekian, dan hasilnya welein. Dia bilang HD, tapi HD-nya itu HD-HD-nan sebenarnya, karena ya jelek lah, ya jelek. Makanya kenapa orang bilang ojo beli yang murah, beli yang agak bagus. Ya belilah Xiaomi, ini 400.000 dan hasilnya oke, awet, udah sekian tahun tak pakai, no problem. Nah, saya kemudian tertarik dengan ini karena ini murah sekali. Saya beli tadi, saya bilang hanya 90 ribuan, dan lensanya itu ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil posisi yang saya pasang di dashboard ini hasilnya cukup oke saya. Dan kualitasnya memang tidak sebaik Xiaomi ya, tapi tidak jelek kayak yang saya sebut tadi, padahal ini harganya di bawahnya itu. Nah, ada satu yang menarik dari alat ini, yaitu dia punya spek namanya ADAS. ADAS yaitu Advanced Driving Assistance. Jadi kalau kita di tol itu kita melewati garis putih, dia akan warning, line departure warning, atau dia ada mobil di depan kita dan dia bisa mendeteksi jarak. Jadi kalau dia dianggap terlalu dekat, maka dia akan warning. Ini menarik karena ini barangnya harganya 90.000 gitu loh. Tapi dia punya fungsi yang sangat membantu kita, yaitu untuk sebagai black box, untuk sebagai DVR, sebagai dashcam, dengan hasil yang tidak memalukan, tidak jelek, dan acceptable, dan dia sangat membantu kalau kita ada accident. Plus dia punya gimmick gitu, namanya ADAS. Nah, ADAS ini adalah dia hanya pakai kabel, dia nggak pakai WiFi kayak Xiaomi saya, dia pakai kabel panjang yang kemudian dia masuk ke USB. Dia masuk ke USB, colokin ke USB. Oke, nah USB ini yang kemudian dia colok ke handphone. Dia nyolok langsung ke handphone melalui kabel. Jadi kalau kita mau pakai handphone, berarti kita butuh OTG. Di handphone itu kasih OTG, dan alat ini ada kabel lebar panjangnya 2 meter yang kemudian kita colok ke handphone kita ini, dan kita buka aplikasi yang namanya Traffic Safety. Buka, dan dia tanpa basa-basi langsung connect, dan ini dia sih. Oke, saya tunjukin bagaimana bukanya. Oke, ini saya keluar dulu ya. Oke, ini saya dulu. Jadi ini ada aplikasi yang namanya adalah Traffic Safety Guard. Traffic Safety Guard. Ini kita kalau sudah connect dengan kabel, kita tinggal play ini aja ya, dan dia tanpa basa-basi akan langsung muncul gambarnya, dan ini ada blinking merah, itu artinya dia record. Jadi cara kerjanya dia itu nggak usah aneh-aneh. Dia ada landasannya, tinggal dikasih lem double tape, pasang ke atas kaca sini, kemudian dia sambungkan kabelnya ini ke sumber daya. Sumber daya itu bisa dari USB-nya head unit, atau dari OTG-nya handphone, atau ke cigarette lighter. Jadi pokoknya dia hanya butuh sumbangan tenaga. Sumbangan tenaga itu kan dari OTG itu juga ada powernya. Jadi dia akan nyambung ke situ. Oke, dan langsung ini kalau ini saya sambungin ke USB-nya dari head unit. Head unit saya di Android, dan dia nyolok ke USB portnya, dan dia langsung nyala. Saat nyala, dia akan blinking merah kedip-kedip. Ini tandanya dia record. Nggak usah di power on, dia begitu dapat input power, dia langsung nyala, langsung record. Begitu mesin dimatikan, dia kehilangan power, dia langsung off. Oke, begitu simpelnya ya. Kalau dia lampunya nggak blinking, artinya dia hanya merah manteng, artinya dia tuh nyala tapi tidak ngerekam. Oke, ini adalah hasilnya, dan tadi saya bilang tentang ADAS ya. Ini ada, kalau kita pencet akan muncul menu, kalau kita pencet dia akan muncul ya, ADAS switch. Jadi ada switch ini, kalau kita nyalakan maka ADAS-nya aktif. Dia ada beberapa setting, yaitu mau warningnya adalah low, medium, apa high. Low, medium, high. Line departure di on kan apa enggak,
vehicle collision on apa enggak, stop and go dinyalakan apa enggak. Oke, jadi land departure ini adalah untuk mendeteksi kalau kita keluar dari jalur putih di tengah jalan. Oke, kalau kita melenceng dia akan warning. Kemudian kalau vehicle collision, kalau misalnya dia merasa kita terlalu dekat dengan mobil lain, dia akan warning. Oke, kemudian stop and go ini adalah kalau kita di bangjo, kita berhenti, kemudian mobil di depan kita jalan dan kita nggak gerak, dia akan warning. Mobil di depan udah jalan mas, ini kadang-kadang kita ketiduran ya, dia akan jalan, akan warning supaya kita bangunin kita ya. Ini kemudian ada settingan line departure itu akan aktif kalau speednya udah di atas 30 km/jam. Vehicle collisionnya akan di warning kalau kita udah jalan 30. Jadi kalau di tengah macet dia nggak akan warning. Kalau di macetan kita akan jarak 1 meteran dari mobil depan, dia nggak akan bengok ya. Oke. Ya, itu sedikit settingannya dan seperti apa hasilnya ya. Saya akan ajak teman-teman untuk jalan. Kebetulan saya lagi ada di Solo. Saya mau balik ke Semarang dan saya akan masuk ke tol. Nanti kita akan melihat ini tampilan seperti apa. Oke, let's go. Lane departure, danger. Forward vehicles, close, danger. Lane departure, danger. Forward vehicles, close, danger. Forward vehicles, close, danger. Lane departure, danger. Vehicles close. Danger. Lane departure. Danger. Lane departure. Danger. Forward vehicles close. Danger. Forward vehicle departure. Oke teman-teman, saudara-saudara sebangsa spin se-Indonesia, itulah tadi sedikit demonstrasi dari ADAS yang ada di dashcam murahan punya saya. Inti dari konten saya kali ini adalah untuk mengajak teman-teman untuk melengkapi mobilnya dengan yang namanya dashcam ya. Jadi dashcam itu silahkan pilihan teman-teman untuk mau beli yang seperti apa. Tapi kalau dari yang saya rekomen untuk starting, untuk sebagai penting punya dan nggak jelek banget, itulah yang murah kayak punya saya ini, Android dashcam namanya. Dan disitu carinya ada ADAS-nya, karena ADAS itu kita punya tampilan lucu-lucuan lah kayak gini, mau di konten mau apa ya, intinya bikin mobil kita jadi wah ada lane assist-nya ya. Mobil murah nih dan hanya plus tambah 90.000 udah punya seperti itu ya. Itu mungkin plusnya ya, tapi intinya saran marilah kita gunakan dashcam untuk melengkapi mobil kita dengan safety, supaya kalau ada apa-apa di jalan, saling geger di jalan, malah kita disunting sama orang lain, diviralkan, kita mendingan masih dilihat ada dashcam, kita lihat siapa yang salah. Oke, gitu saja teman-teman. Sebagai penutup, saya akan ajak teman-teman untuk menyaksikan fast forward dari perjalanan saya melalui Android dashcam saya yang saya screenshot dari head unit saya. Saya akan masuk ke tol di Solo. Ini bukan Solo namanya, apa namanya, Kartosuro. Saya akan masuk di tol Kartosuro dan kita ketemu lagi lain waktu. Safe drive dan sampai jumpa. Lane departure. Danger. Lane departure. Danger.
Vehicles close. Danger. Vehicles close. Danger. Lane departure. Danger. Lane departure. Danger. Lane departure. Danger.